Saya adalah penjaga tambang ini, dan Anda adalah tamu yang tidak diundang di sini. Saya masih teringat dengan jelas ketika saya pertama kali mendengar tentang tambang hutan gelap. Cerita-cerita seram dan legenda tentang tempat itu telah beredar di sekitar desa kami selama berabad-abad, dan semua orang di daerah ini tahu bahwa tempat itu tidak boleh dimasuki tanpa alasan yang sangat penting. Namun, ketika saya mendengar tentang kesempatan untuk bekerja di tambang itu, godaan untuk mengambil risiko terlalu besar. Saya masih muda dan mencari pekerjaan yang bisa memberi saya penghasilan yang layak, dan upah yang ditawarkan untuk bekerja di tambang hutan gelap sangat menggiurkan. Saya memutuskan untuk mengabaikan peringatan-peringatan yang diberikan oleh orang-orang tua di desa dan menerima pekerjaan itu. Saya merasa yakin bahwa saya bisa mengatasi semua rintangan yang mungkin saya hadapi, dan bahwa saya akan berhasil mengumpulkan uang yang saya butuhkan untuk membantu keluarga saya. Namun, sejak hari pertama saya tiba di tambang itu, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa berat dan kusam di dalam gua gelap yang berliku-liku, dan saya merasa seolah-olah sesuatu yang jahat sedang mengawasi setiap langkah saya. Ketika saya melangkah lebih dalam ke dalam terowongan yang gelap, saya merasakan getaran aneh di tanah yang berada di bawah kaki saya. Saya mencoba untuk tidak memikirkannya dan tetap fokus pada pekerjaan saya. Tetapi semakin lama, semakin terasa bahwa sesuatu yang mengerikan tersembunyi di dalam kegelapan. Suasana di tambang itu semakin mencekam seiring berjalannya waktu. Para pekerja menjadi gelisah dan paranoid, dan cerita-cerita tentang kejadian aneh dan misterius di dalam tambang mulai beredar di antara kami. Beberapa orang mengklaim melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak di dalam terowongan gelap, sementara yang lain mendengar suara-suara aneh yang datang dari kedalaman tanah. Saya mencoba untuk mengabaikan semua itu dan tetap fokus pada pekerjaan saya. Tetapi semakin lama, semakin sulit bagi saya untuk menutup mata terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar saya. Saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan kami semua. Ketika malam tiba, suasana di tambang itu berubah menjadi lebih gelap dan menakutkan lagi. Lampu-lampu yang redup dan gemerlap di dinding terowongan tidak cukup untuk menyinari lorong-lorong yang gelap dan berliku-liku, dan saya merasa seolah-olah saya tenggelam dalam lautan kegelapan yang mencekam. Dan kemudian, suatu malam, kejadian mengerikan yang tidak terlupakan terjadi. Saat kami sedang bekerja di dalam terowongan yang gelap, saya mendengar suara keras dan gemuruh yang mengguncang seluruh tambang. Saya berusaha untuk tetap tenang dan mengabaikan suara itu, tetapi ketika saya melihat ke sekeliling, saya menyadari bahwa saya tidak sendirian. Di sudut-sudut gelap terowongan, saya melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak dengan cepat dan tak terduga. Mereka tampaknya bergerak dengan kecepatan yang tidak manusiawi, melayang di udara dengan kegelapan yang menyelimuti tubuh mereka. Saya merasa ketakutan dan panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya mencoba untuk mencari tempat perlindungan dan bersembunyi dari kegelapan yang mencekam, tetapi saya merasa seperti tidak ada tempat yang aman di dalam tambang yang terkutuk ini. Ketika saya bersembunyi di balik batu-batu besar di samping lorong, saya melihat sesuatu yang membuat saya jatuh hampir pingsan. Di tengah-tengah kegelapan yang menyelimuti, saya melihat sesosok bayangan besar dan mengerikan yang berdiri di ujung terowongan. Tubuhnya terbungkus dalam jubah hitam yang menggantung longgar di sekelilingnya, dan wajahnya tersembunyi di balik topeng yang menakutkan. Saya merasa seperti saya tidak bisa bergerak atau bernapas saat dia mendekati saya dengan langkah-langkah yang mantap dan tegas. "Saya adalah penjaga tambang ini," katanya dengan suara yang samar dan mengancam. "Dan Anda adalah tamu yang tidak diundang di sini." Saya terdiam, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya merasa seperti saya telah memasuki dunia yang gelap dan menakutkan yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Dan saya merasa seperti saya tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang normal lagi setelah ini.
Penjaga tambang itu menatap saya dengan mata yang menyala-nyala di dalam kegelapan yang menyelimuti wajahnya. Saya merasa seperti dia bisa melihat ke dalam pikiran dan jiwa saya, dan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan saya hanya dengan kehendaknya sendiri. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, saya mendengar suara-suara dari kejauhan yang mendekati dengan cepat. Saya melihat kelompok penjaga tambang lainnya datang dari arah yang berlawanan, membawa senjata dan obor yang menyala-nyala. Saya menyaksikan pertempuran sengit yang pecah di antara mereka, dengan suara-suara teriakan dan bentrokan senjata yang menggema di dalam terowongan gelap. Saya merasa terpukul dan tidak bisa bergerak, tetapi saya tahu bahwa saya harus mencoba untuk melarikan diri dari tambang ini dan mencari bantuan secepat mungkin. Dengan hati-hati, saya berusaha untuk menyelinap keluar dari lorong-lorong yang gelap dan bercabang, menghindari pertempuran yang terjadi di sekeliling saya. Saya merasa seolah-olah saya berjalan melalui labirin gelap dan berbahaya yang tidak pernah berakhir, dengan ancaman dan bahaya mengintai di setiap sudut dan tikungan. Dan akhirnya, setelah berjam-jam berjalan di dalam kegelapan yang mencekam, saya berhasil menemukan jalan keluar dari tambang yang terkutuk itu. Saya keluar ke permukaan tanah yang terbuka, ke dalam cahaya matahari yang terang dan segar yang menyinari wajah saya. Namun, meskipun saya telah berhasil melarikan diri dari tambang hutan gelap, saya tahu bahwa pengalaman mengerikan itu akan menghantui saya selamanya. Saya telah melihat kegelapan yang paling dalam dan paling menakutkan, dan saya tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa melupakan apa yang saya lihat dan alami di dalamnya.